Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan kembali merenungkan firman Allah yang nantinya akan menjadi petunjuk apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, itu sebabnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Engkau senantiasa menolong, menjaga dan memelihara kami. Itu sebabnya kami terus rindu untuk bersekutu dengan Engkau agar supaya kami bisa hidup menyenangkan Tuhan. Tolong urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu lewat firman Allah, agar supaya kami boleh bertindak hati-hati sesuai firman-Mu dan kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah yang akan kita renungkan saat ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kesaksian dari seorang saudara, katanya, sebagai staf pemasaran, saya sadar orang-orang yang saya ajak bicara 100 kali lebih memperhatikan diri mereka dan segala masalah mereka dibandingkan masalah saya. Bulan-bulan pertama menjadi staf pemasaran, saya tidak mendengarkan dan memperhatikan maunya calon pembeli. Saya berusaha menawarkan produk-produk yang menurut saya mereka butuh. Hasilnya mereka menolak. Saya belajar dan berubah. Saya mendengarkan dan memperhatikan apa yang mereka ucapkan, sehingga saya mengerti dan tahu maunya mereka. Hasilnya saya berhasil menjual banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar mengerti maunya Tuhan dan bisa melakukan dengan tepat apa perintahnya, kita harus memperhatikan dan mendengarkan perintahnya. Tuhan memilih Saul menjadi raja pertama Israel. Pasti Tuhan tahu Saul mampu. Sayangnya Saul tidak memperhatikan apa yang Tuhan mau, sehingga tidak melakukan perintahnya. Akibat perbuatannya, Tuhan menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Memang setelah Tuhan menolak Saul, dia tetap menjadi raja selama beberapa tahun berikutnya. Tetapi Tuhan tidak pernah memperhatikan Saul, termasuk saat kondisi Saul sangat terjepit. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menjadi pribadi yang selalu memperhatikan dan mendengarkan perintah Tuhan dan apa yang sesama mau, kita bisa melakukan sesuatu dengan tepat. Agar kita diperhatikan Tuhan, perhatikanlah setiap firman-Nya, sehingga kita bisa melakukannya dengan tepat. Setiap kali melakukan percakapan dengan seseorang, perhatikanlah dia agar kita diperhatikan dan tahu kebutuhannya. Kita mendapatkan perhatian dari Tuhan dan sesama saat lebih dahulu mau memperhatikan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami agar supaya kami belajar untuk terus berusaha memperhatikan firman-Mu, memperhatikan kehendak-Mu, agar supaya kami tidak salah melangkah
Dan ketika kami bertindak, benar-benar itu sesuai dengan kemauan-Mu, dan kami percaya itu akan menyenangkan hati-Mu. Karena kami percaya ketika Engkau disenangkan, maka Engkau akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mempraktekannya, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat pada firman Allah. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.